Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini informasi yang akan saya sampaikan berjudul resmi sesuai Undang-Undang ASN Nomor 23 Tahun 2023. Tenaga honorer outsourcing dipastikan gugur, tak bisa jadi P3K meski sudah lama mengabdi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, seperti judul yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, bahwa ini adalah kabar yang tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan bagi para honorer. Harapan ribuan tenaga honorer kategori outsourcing untuk bisa diangkat menjadi P3K akhirnya benar-benar pupus. Nah, Bapak Ibu, meskipun sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintahan, mereka dipastikan tidak akan masuk dalam skema pengangkatan ASN. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala BKN Judan Arif Fakhrullah. Menurut Judan, dalam proses penataan tenaga non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, hanya tenaga honorer yang memiliki hubungan kerja langsung dengan instansi pemerintah yang bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, Bapak Ibu, sedangkan mereka yang bekerja melalui sistem outsourcing seperti petugas kebersihan, satpam, pengemudi, hingga pramubakti tidak memenuhi kriteria karena status hubungan kerjanya tidak berada langsung di bawah instansi yang bersangkutan. Selanjutnya Bapak Ibu, Judan juga menambahkan proses validasi data tenaga non-ASN yang dilakukan oleh BKN bertujuan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria hukum yang bisa diproses lebih lanjut. Nah, ini artinya jika data seorang honorer tidak tercatat secara resmi, telah tidak aktif selama lebih dari 3 bulan berturut-turut, kemudian mencapai batas usia pensiun, atau bahkan meninggal dunia sebelum tahap seleksi, maka otomatis mereka dinyatakan gugur. Bapak Ibu, penjelasan tersebut memberikan kejelasan sekaligus kekecewaan mendalam bagi para honorer yang termasuk dalam kategori outsourcing. Sementara itu, Bapak Ibu, di lapangan banyak dari mereka sudah puluhan tahun mendampingi operasional kantor pemerintahan. Tetapi kini harus menerima kenyataan bahwa masa pengabdian mereka tidak bisa menjadi jalan untuk mendapatkan status ASN. Judan menekankan bahwa kebijakan ini bukan semata soal efisiensi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan tertib administrasi dalam sistem kepegawaian nasional. Nah, meski begitu Bapak Ibu, ia mengaku bahwa tantangan sosial akibat penghapusan tenaga honorer memang perlu dikelola dengan bijak, terutama bagi instansi yang selama ini sangat bergantung pada jasa para pekerja outsourcing. Dengan berlakunya kebijakan ini, para honorer outsourcing yang sempat berharap bisa menjadi P3K melalui jalur khusus, kini harus memikirkan langkah alternatif. Pemerintah pun masih membuka kemungkinan skema kerja paruh waktu atau penempatan di posisi non-ASN lainnya.
meski semuanya akan sangat tergantung pada kebutuhan dan formasi di masing-masing instansi. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.